Baiklah semuanya, di sini saya akan menjelaskan materi matematika kelas 7 SMP. Kali ini bab aljabar ya. Mengenal bentuk aljabar. Untuk sebab yang pertama, kita mengenal bentuk aljabar. Misalkan gini, ada gambar dua bola begini. Kemudian kita namakan itu dua situ aja. Dua gitu aja. Keterangannya kalau dua itu berarti dua bola. Misalkan kemudian kotak ini ada kubus, kita namakan X. Misalkan satu kubus ini itu satu X atau X, itu maksudnya satu kotak bola. Kemudian kalau ada dua kotak begini, berarti ini kan kotaknya itu X, berarti X tambah X atau 2X, dua kotak, maksudnya begitu, dua kotak bola. Kemudian kalau bentuknya begini, ada X ini 2X berarti ya. Kemudian ditambah, kalau bola tadi itu angka biasa, berarti kalau bolanya ada 4 berarti ditambah 4. Dua kotak bola dan 4 bola. Terus misalkan begini, ini kotaknya ada 2 X, kemudian ada muncul bentuk lagi satu tabung, ini misalkan Y, di sini misalkan Y. Berarti X tambah X 2X, kemudian ditambah Y, ditambah bolanya ada 1, 2, 3, 4, ada 4. Berarti begini bentuknya, 2X ditambah Y ditambah 4. Dua kotak bola ditambah satu tabung bola ditambah ada 4 bola. Kemudian yang ini X tambah X 2X, kemudian Y nya ini Y tambah Y, atau tabungnya ada 3 berarti 3Y. Lalu bolanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6, berarti tambah 6. Dua kotak bola, 3 tabung bola, dan 6 bola. Nah, kalau bentuk begini bagaimana? Ini X berarti 3X, ditambah Y nya 1, 2, 3, 4, tambah 4Y, ditambah lagi bolanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ditambah 8. Ini adalah bentuk aljabarnya. Bentuk aljabar. Keterangannya X itu ada kotak bola, ada 3 kotak bola, kemudian ada 4 tabung bola dan 8 bola. Nah, ini keterangannya. Oke. Untuk soal nomor 1 sampai 3, sajikan permasalahan tersebut dalam bentuk aljabar. Jadi ada soal cerita gini. Kita disuruh merumuskan bentuk aljabarnya. Yang pertama, suatu ketika Pak Ferry membeli 2 karung beras. Misalkan nomor 1 ya. 1 karung beras itu sama dengan X. Berarti kalau membeli 2 karung beras berarti membeli 2X. Kalau 1 karung berasnya itu adalah X, untuk kebutuhan hajatan di rumahnya. Setelah dibawa pulang, istri Pak Ferry merasa beras yang dibeli kurang. Nah, kurang berarti nanti butuh beli lagi. Kemudian Pak Ferry membeli lagi sebanyak 5 kg. 5 kg saja, ini karung berasnya itu X. Kalau 5 kg berarti ya cuma 5 gini aja, karena 1 karungnya itu X. Berarti Pak Ferry membeli 2X plus 5, 2 karung beras ditambah 5 kg beras. Itu adalah bentuk aljabar nomor 1. Nomor 2, Pak Denny membeli 3 gelondong kain. Misalkan 1 gelondong itu sama dengan X, berarti membeli 3 gelondong berarti membeli 3X. Untuk keperluan menjahit baju seragam pesanan sekolah SMP Semangat 45. Setelah semua seragam berhasil dijahit, berarti sama dengan ya. Misalkan baju itu Y, misalkan seragam bajunya itu Y. Setelah semua seragam dijahit, ternyata kain masih tersisa 4 meter, berarti Y ditambah 4 begini. Nyatakan bentuk aljabar kain yang digunakan untuk menjahit.
Ini. Jadi misalkan satu gelondongnya itu X, berarti 3X itu sama dengan bajunya yang sudah terbentuk itu Y, sisanya masih ada 4 meter, yaitu Y ditambah 4. Oke. Nomor 3, Bu Niluh seorang pengusaha kue. Suatu ketika Bu Niluh mendapat pesanan untuk membuat berbagai macam kue dalam jumlah yang banyak. Bahan yang harus dibeli Bu Niluh adalah 2 karung tepung. Misalkan 1 karung tepung, misalkan sama dengan X, berarti kalau 2 karung 2X. Kemudian sekarung kelapa, 1 karung kelapa sama dengan Y, berarti beli sekarung kelapa berarti 1 Y atau Y ya, ditulis Y saja. Dan 5 kerat telur, 1 kerat telur misalkan Z. Nah, berarti 1 kerat telur itu 5 kerat ya. 5 kerat berarti 5 Z. Nyatakan bentuk aljabar agar semua bahan yang dibeli Bu Niluh. Yang dibeli Bu Niluh adalah 2X ditambah Y ditambah 5 Z. Nah, ini 2 karung tepung ditambah 1 karung kelapa ditambah 5 kerat telur. Nah, ini dengan ini Z nya itu 1 kerat telur, kalau Y itu 1 karung kelapa, X nya itu 1 karung tepung. Oke. Berikutnya, gunakan variabel X dan Y untuk menuliskan bentuk aljabar dari setiap kalimat berikut ini. Aku adalah suatu bilangan. Oke. Misalkan yang A saya tulis di sini ya. Suatu bilangan. Kita nyatakan X. Oke. Jika aku dikalikan 2, berarti aku dikalikan 2, bilangannya itu X, berarti 2 kali X, 2X ini ya. Kali itu nggak usah ditulis gini, titik gini, atau tidak usah ditulis 2X, berarti 2 kali X. Kemudian dikurangi 5, maka akan menghasilkan bilangan 9. Ini dia, 2X min 5 sama dengan 9. Itu adalah cara menuliskan bentuk aljabar dari yang nomor A, poin nomor A. Suatu bilangannya itu X, aku dikalikan 2 dikurangi 5, hasilnya adalah 9. 2X min 5 sama dengan 9. Kemudian yang B, poin B, ukuran panjang dari persegi panjang. Oke. Ini persegi panjang ya, panjangnya 10 cm lebih dari ukuran panjang persegi. Oh, ada persegi juga. Nah, misalkan panjang persegi panjang itu X gini ya, karena disuruh minta variabel X sama Y, kemudian persegi itu Y misalkan gini, maka ukuran panjang dari persegi panjang X sama dengan 10 lebihnya berarti Y ditambah 10 Y ditambah 10. Jadi ukuran panjang persegi panjang itu X itu panjang persegi panjang ya, panjang PP persegi panjang, Y itu panjang persegi atau sisi biasanya ya, panjang persegi. Itu adalah panjang persegi panjang itu 10 cm lebih dari ukuran panjang persegi begini, berarti X sama dengan Y ditambah 10. Oke. Kemudian yang C, 8 merupakan lebihnya dari keliling suatu persegi. Keliling suatu persegi misalkan K, ini X ya, kita menggunakan variabel X sama Y. Keliling persegi, karena yang diminta itu X sama Y variabelnya ya. Misalkan X berarti cuma X dikurangi 8 merupakan lebihnya dari keliling suatu persegi, berarti hasilnya itu X sama dengan lebihnya dari keliling. Atau langsung gini ya, 8 X plus 8. Ini bisa begini ya, karena nggak ada ya, Y sama dengan gini, 8 merupakan lebihnya dari keliling, ini kelilingnya lebih 8,
Y itu apa, ini belum nggak ada keterangannya ya. 8 merupakan lebihnya dari keliling, ini lebihnya dari keliling suatu persegi, kelilingnya ditambah 8 dari sesuatu apa nggak tahu, kelilingnya mungkin keliling persegi panjang mungkin. 8 merupakan lebihnya dari keliling suatu persegi, ini kelilingnya persegi X kemudian ditambah 8. Kemudian yang D, umur Pak Thohir 3 kali umur Udin. Pak Thohir misalkan itu Pak Thohir itu misalkan X, umur Udin itu Y. Umur Pak Thohir 3 kali umur Udin, X sama dengan 3 kali Y gini. Sedangkan 10 tahun yang akan datang, 10 tahun berarti ini tambah 10 ya umurnya, ini juga tambah 10. Jumlah umur mereka adalah 72 tahun, berarti X ditambah 10 kemudian ditambah Y ditambah 10, karena Udin sama ini sama-sama nambah 10 tahun, itu sama dengan 72 tahun. Oke ya, jadi umurnya Pak Thohir nambah 10 tahun, umurnya Udin juga nambah 10 tahun karena 10 tahun yang akan datang. Oke, itu kalau dijumlahkan sama dengan 72. Berikutnya, buatlah suatu cerita yang bermakna bentuk aljabar 4x plus 8. Perjelas makna variabel dari cerita yang kalian buat. Misalkan ini gula aja ya. Ini 8 kg gula. Kemudian ini 4 karung gula. Satu karung gula sama dengan X. Kalau 1 kg gula sama dengan 1 gitu. Kalau 8 kg berarti 8. Berarti ceritanya gini. Ibu pergi ke pasar untuk membeli 4 karung gula dan membeli lagi 8 kg gula. Nah, 4 karung gula ditambah 8 kg gula. Oke. Buat suatu bentuk aljabar yang memiliki koefisien 2 dan konstantanya min 13. Buat satu cerita yang hasilnya adalah bentuk aljabar tersebut. Oke. Ini berarti 2x gitu ya. 2x sama min 13. Misalkan 1x itu 1 kantong permen misalkan. Kalau 1 saja itu berarti 1 permen. Berarti misalkan Bu Sinta mempunyai 2 kantong permen. Lalu Bu Sinta memberikan 13 permen dari kantong tersebut kepada anak-anak. Nah, ini Bu Sinta punya 2 kantong permen berarti 2x. Lalu Bu Sinta memberikan 13 permen dari kantong tersebut kepada anak. Kemudian diambil ya 13 permen dari 2 kantong itu diambil. Kemudian dikasihkan kepada anak-anaknya 13 buah permen. Nah, ini sekarang penjelasan ini. Yang tadi barusan ini. Ini namanya misalkan 2x plus 4. Itu ini satu suku, ini tadi. Kemudian 4-nya itu juga satu suku. Berarti ini ada 2 suku. Nah, dipisahkan oleh tanda plus atau min, itu suku-suku. Misalkan 2x min 4 juga ini satu suku, ini satu suku berarti 2 suku. 3x min 5 berarti ini satu suku berarti 2 suku. Dipisahkan oleh tanda plus atau min, itu suku-suku. Kemudian ini namanya koefisien. Koefisien itu adalah angka di depannya variabel, angka yang berada di depan variabel. Nah, kalau nggak ada angkanya, misalkan x saja, berarti koefisiennya 1.
Nah, kalau X saja itu 1. Kalau min X berarti koefisiennya min 1, koefisiennya sama dengan min 1. Kalau ini koefisiennya sama dengan 1. Kemudian ini namanya konstanta, yang X itu variabel. Variabel itu adalah, oh ini ya ada. Apakah yang dimaksud koefisien? Koefisien adalah angka yang berada di depan variabel. Variabel itu adalah lambang ya. Lambang yang menyatakan nilai yang belum diketahui. Cuma lambang saja, bisa X, bisa Y, bisa kotak, bisa N, bisa M. Kalau di SD itu N biasa sama M. Kalau di SMP atau tingkat yang lebih tinggi lagi X, Y, biasanya X, Y, Z itu variabel, cuma lambang atau biasanya huruf. Bisa juga kotak-kotak, itu adalah variabel. Kemudian konstanta itu adalah angka atau bilangan yang nilainya sudah jelas. Ini sudah jelas, 4 ya 4, min 4, min 4 itu konstanta, min 8, min 7 itu angka atau bilangan yang nilainya memang sudah jelas. Oke. Sekarang tentukan banyak suku pada bentuk aljabar berikut. 1, 2, berarti ada 2 suku. Ini 1, 2, 3, 4. 4 suku. Gampang kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 suku. Nah, selesai, cuma gitu aja kalau menentukan suku. Tentukan suku, variabel, koefisien, dan konstanta dari bentuk berikut. Nah, yang ini, yang A. Sukunya sama dengan ada 1 suku saja. Kemudian variabelnya adalah huruf X. Kemudian koefisien, angka di depan variabelnya ada 9. Konstantanya, kalau tidak ada berarti 0 konstantanya. Konstantanya 0. Nah, gak ada. Kemudian yang B, suku sama dengan 1, 2, 3, ada 3 suku. Kemudian variabel adalah X sama Y ya. X dan Y hurufnya. Meskipun X kuadrat, kita tulis variabelnya adalah X ya. Ada Y berarti dan Y. Kemudian koefisien di depan variabel ini, di depan X kuadrat, koefisiennya ada 2 ya. Koefisiennya X kuadrat itu sama dengan 3. Sedangkan kalau koefisiennya Y itu sama dengan 6. Kalau konstanta 2. Oke. Yang C, sukunya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Suku 5. Variabel S, A, sama T. S, A, sama T atau dan T. Oke, kemudian koefisien. Nah, koefisien ini ada koefisiennya S kuadrat itu 2, ini ya. Koefisiennya A itu 3. Ini koefisiennya A pangkat 3 itu 4, koefisiennya ini. Nah, kemudian koefisiennya T pangkat 4 5. Sedangkan konstantanya bukan 7 tapi min 7 atau negatif 7 itu konstantanya. Oke. Tentukan suku-suku yang sejenis pada bentuk aljabar berikut ini. Yang sejenis itu bisa digabung nanti. K, ada K, ini sejenis. 9K sama min 15K ini sejenis. Suku-suku sejenis itu bentuknya sama. Untuk variabel ya variabel sama, konstantanya sama. Ini sejenis, sama ini. Jadi yang A 9K dan min 15K ini sejenis. Kemudian 8M, oh tidak ada 8M, tidak sama. Yang sama lagi itu min 4KM
dengan plus 7 km. Nah, itu yang sama. Yang B, P kuadrat ada lagi. Oh, ada P kuadrat berarti 7P kuadrat dan min 11P kuadrat. P kuadrat Q, oh ada ini, min 8P kuadrat Q dengan plus P kuadrat Q. Nih, PQ kuadrat tidak ada. Oke, ini yang sejenis. Sederhanakan bentuk-bentuk aljabar berikut. Nah, kita sederhanakan yang sejenis. Sama kayak tadi 5 kotak dikurangi 3 kotak, berarti sama dengan tinggal 2 kotak. 5 pensil dikurangi 3 pensil, masih ada 2 pensil kalau X-nya itu menyatakan pensil. Oke. Yang ini yang bisa kita operasikan adalah 9 sama 1. 9 kurangi 1, nanti boleh detail itu di penjumlahan pengurangan aljabar. 9 sama 1 itu 8. 9 kurangi 1 8. Plus 4X. Atau ditulis kebalik juga boleh, 4X plus 8 ini juga boleh. 4X dikurangi 8X yaitu min 4X. Ya, saya punya 4000 misalkan X itu 1000, 1000, 4000. Kemudian saya pinjam 8000, berarti kondisinya adalah saya masih punya utang 4000 karena uang saya cuma 4000. Saya punya utangnya itu 8000. Saya buat untuk melunasi 4000, masih sisa utangnya 4000. Berarti 4 dikurangi 8 itu sama dengan min 4. Kalau 4X dikurangi 8X ya min 4X. Ini detail di video penjumlahan sama pengurangan aljabar. Plus 12. Kemudian yang ini 7 tambah 5. 7 tambah 5 itu sama dengan 12. Kemudian min 2X min 1X min 3X. 7 tambah 5 12. Min 2 ini min 1. Kalau nggak ada angkanya 1. Min 2 min 1 itu sama dengan min 3. Kalau ada X nya tinggal nambahi X min 3X. Kemudian yang ini X kuadrat, ada lagi yang X kuadrat, berarti 3 tambah 2 5X kuadrat. Ada Y kuadrat sama min Y kuadrat, 3 min 5 sama dengan min 2. Kalau sudah ada Y kuadratnya berarti min 2 Y kuadrat. Ini sudah XY min 5XY sama plus 6XY. Min 5 plus 6 sama dengan plus 1 ya. Berarti ini plus 1. Situ XY berarti kita menyesuaikan XY. Satunya tidak ditulis juga tidak apa-apa. Ini adalah bentuk sederhana dari bentuk aljabar A sampai E. Oke. Detailnya ada di penjumlahan sama pengurangan bentuk aljabar. Tulislah bentuk aljabar yang memuat 4 suku dan dapat disederhanakan menjadi 2 suku. Misalkan ya 4X plus 7 min X min 5 misalkan. Ini adalah 4 suku. Bisa disederhanakan menjadi 2 suku, yaitu 4X sama min X. 4X tambah dikurangi 1X itu 3X. 7 dikurangi 5 itu plus 2. Ini adalah 4 suku. Ini menjadi 2 suku. Begitu caranya. Demikian pembahasan materi mengenal bentuk aljabar matematika kelas 7 SMP. Jika ada pertanyaan silakan diajukan di kolom komentar. Terima kasih, semoga bermanfaat. Amin.